Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yanis Naura Nafiana Haryadi. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Ahmad Muhammad Mustain Nasoha. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Pancasila dari Pandangan Islam. Pancasila secara objektif merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sedangkan Pancasila secara subjektif merupakan jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya, Pancasila terdiri atas 5 sila. Pernah diupayakan oleh Soekarno untuk diringkas menjadi trisila, yang berarti sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah itu, diringkas lagi menjadi ekasila, yang berarti gotong royong. Upaya Soekarno ini tidak dimaksudkan untuk menyederhanakan, melainkan sebagai pedoman hidup bangsa dan negara bahwa deskripsi detail Pancasila sangat diperlukan untuk implementasinya. Hal ini sejalan dengan hukum iman dalam agama Islam. Tidak cukup hanya untuk beriman kepada Allah saja, melainkan perlu juga mengetahui detail rukun iman yang lainnya. Demikian pula rukun Islam, bahwa tidaklah cukup hanya berikrar syahadatain saja, melainkan juga perlu rukun Islam yang lainnya. Karena itulah, supaya Pancasila tidak dianggap sebagai slogan, kiranya sangat perlu dibuat detail sila-silanya untuk memudahkan dalam memahami, menghayati, dan mengamalkannya. Agama Islam diyakini sebagai pedoman hidup paripurna bagi setiap muslim, sebagai pribadi, warga negara, maupun khalifah di atas bumi. Maka selanjutnya perlu ditukilkan beberapa nilai Islam yang menjadi rujukan bagi setiap sila dari Pancasila, sebagaimana setiap nilai-nilai Islam sejalan dengan sila-sila dari Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa kita meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa Sang Khalik itu tunggal, sebagaimana yang telah tertuang dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Juga di ayat lainnya dalam surat Al-Hasr ayat 23. Wallahu ladzi la ilaha illahu, yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan persaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah, semuanya menegaskan bahwa mentauhidkan Allah itu mutlak bagi setiap warga negara, khususnya warga negara Indonesia. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keberadaban dalam pergaulan antar manusia. Tidak boleh ada yang saling mendolimi. Allah menegaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 9, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Pun dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dan 14, juga dalam Al-Maidah ayat 8. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya
yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang terhormat di antara kalian mencuri, mereka membiarkannya. Namun, jika yang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Keadilan mutlak harus ditegakkan, tidak boleh pandang bulu. Jika terjadi kecurangan dan ketidakadilan, maka kehidupan antar manusia tidak akan pernah aman. Dibayang-bayangi oleh ancaman. Jika kita benar-benar taat beragama, insya Allah otomatis bisa berbuat adil dan akhlaknya baik antar sesama. Sila yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Walau kita beragam suku, agama, bahasa, dan ras, tetapi kita satu, yaitu Indonesia. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Semangat persatuan bukanlah hasil konvensi rakyat Indonesia, melainkan disemangati oleh nilai-nilai agama yang memandang akan pentingnya jamaah atau persatuan. Ukhuwah diwajibkan dan merupakan suatu hal yang penting, sebab bercerai-berai adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita seharusnya menjunjung tinggi musyawarah dalam menegakkan politik nasional. Hal ini sejalan dengan Islam yang tertuang dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu yang hikmah dan pelajaran yang baik, dan bertahanlah mereka dengan cara yang baik. Dalam berpolitik, sangat diperlukan pikiran dan sikap yang bijak, dengan melibatkan hati nurani dan martabat. Demikian pula, dalam urusan keputusan hendaknya lebih diutamakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Musyawarah adalah salah satu cara agar tidak ada diskriminasi. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita semua bertanggung jawab bersama-sama menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial dan tidak ada diskriminasi. Rumusan ini sebenarnya merujuk kepada Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabatnya, dan Allah melarang dari berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ciri dari orang-orang yang bertakwa adalah dia cenderung berbuat adil. Maka dapat disimpulkan betapa dianjurkannya untuk berbuat adil dan kebajikan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa ada diskriminasi. Pembangunan ekonomi yang seharusnya diperjuangkan adalah ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah, bukan ekonomi kapitalis yang berdampak terhadap ketidakmerataan kekayaan negara untuk rakyat. Telah berkontribusi banyak terhadap tegaknya konsep Pancasila ini. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara memiliki keselarasan dengan ajaran Islam yang mana menjadi agama mayoritas penduduk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, negara dan pemerintahan yang berasaskan Pancasila tidaklah bertentangan, tetapi sejalan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, tidaklah tepat kalau suatu golongan kecil umat mempertanyakan negara Pancasila dengan Al-Quran. Semoga suatu hari nanti terwujud kebersamaan antar golongan nasionalis atau kebangsaan dengan golongan Islam, sehingga terwujud suatu masa ketika Pancasila bertasbih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.